Cerita ini bermula saat sebuah pasukan menyerbu tanpa belas kasihan, memporak-porandakan desa kecil yang damai. Jeritan dan tangisan memenuhi udara saat prajurit-prajurit itu mengayunkan senjata mereka tanpa ampun, menyisakan hanya darah dan ketakutan. Di tengah kekacauan itu, seorang anak laki-laki berlari sekencang mungkin. Napasnya terengah dan tubuhnya diliputi debu, tapi nasib tak berpihak padanya. Kakinya terpeleset oleh tanah yang licin bercampur darah, membuatnya jatuh terjerembab ke tanah. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat sosok bayangan hitam mendekat cepat. Ketakutan membekukannya di tempat. Seorang prajurit tinggi dengan wajah kejam menatapnya tanpa ampun. Anak itu berteriak dengan suara putus asa, "Tolong, seseorang, tolong aku." Namun, tak ada jawaban. Jeritannya seakan dilahap oleh suara pedang yang mengoyak udara. Tanpa ragu, prajurit itu mengayunkan senjatanya, mengakhiri hidup si bocah dengan satu gerakan cepat. Senyuman kejam menghiasi wajah sang tentara, seperti memuaskan hasrat kekuasaan yang sudah biasa ia lakukan. Di balik kekejaman itu, berdiri seorang pria yang menjadi sumber dari semua kengerian ini. Rambutnya berwarna kelabu, matanya memancarkan kejenuhan dan kehampaan. Dialah putra dari Margrave Kyle, seorang penyihir yang ditakuti. Dikatakan memiliki darah raja ilahi yang mengalir dalam tubuhnya. Ia melangkah tenang ke tengah desa, memandang warga yang tersisa dengan sorot merendahkan. Bahkan binatang tahu balas budi, katanya. Nada suaranya penuh cemooh. "Apa kalian, para hama, tidak mengerti kenapa kalian masih hidup?" Tatapannya menyapu para warga desa yang gemetar, dan ia melanjutkan, "Itu semua berkat kemurahan kami. Darah kami darah suci dari para keturunan ilahi. Tapi kalian malah berani melarikan diri hanya karena kemarau?" Suara si pemimpin pasukan itu menggelegar. "Beraninya kalian kurang ajar seperti ini," teriaknya sambil menunjuk ke arah seorang wanita yang tengah memeluk anaknya. Wanita itu tersungkur, tubuhnya bergetar ketakutan. "Aku mohon, setidaknya selamatkan anakku," katanya sambil menangis. Namun sebelum kalimat itu selesai, seorang prajurit menusukkan tombak ke tubuhnya. Ia jatuh dalam keheningan abadi. Anaknya menjerit ketakutan, memeluk tubuh sang ibu yang tak lagi bergerak. Tangannya yang kecil menggenggam kain ibunya yang berlumuran darah. Suaranya tercekik di antara tangis dan trauma. Pemuda berambut abu-abu itu, sang pewaris darah ilahi, menyeringai dengan kesal. "Tiske, menyebalkan sekali. Tidak ada yang menghibur. Dari semua ini," gumamnya datar, bosan dengan pemandangan yang ia ciptakan sendiri. Seorang prajurit mendekat, wajahnya menjelat-gelat kekuasaan. "Saya mohon maaf, Tuan Muda. Apa yang bisa kami lakukan agar Anda terhibur kembali?" Senyuman keji melengkung di wajah sang Tuan Muda. "Gantung mereka," perintahnya santai. Tanpa penundaan, para prajurit menyeret para warga yang tersisa dan mulai menggantung mereka di pohon-pohon desa. Seorang prajurit menekan kepala seorang lelaki terluka dengan sepatunya. Yang ini sudah ditusuk. Kalau digantung di pinggang, mungkin dia bisa bertahan lebih lama, bisa menghibur kita sebelum mati. Tidak jauh dari situ, seorang gadis berambut pirang tengah berusaha menghentikan pendarahan dari tubuh kekasihnya. Air matanya mengalir deras saat ia mencoba menyelamatkannya. Tapi seorang prajurit mendorongnya keras. "Minggir!" Gadis itu terjatuh ke tanah. Di antara deru tawa prajurit, ia menggertakkan giginya dan berbisik dengan suara gemetar, "Ian." Air matanya menetes di tanah kering. Darah kekasihnya mengotori pakaiannya. Tuan Muda mengamati gadis itu dengan senyum bengkok. Ia tertawa, mendekat, lalu berlutut di hadapannya dan berbisik, "Dukung dia baik-baik, gadis kampung. Tanpa kau, urat-uratnya akan pecah, dan dia akan mati dengan sangat menyakitkan." Tiba-tiba, suara berat dan berwibawa memotong kekacauan itu. "Jangan perlakukan darah keturunan ilahi seperti ini." Suara itu datang dari seseorang yang tidak asing bagi Tuan Muda Sirzebek, seorang satria terhormat dan guru pedangnya. Tuan Muda menoleh dengan senyum mengejek. "Ah, Sirzebek, guru pedangku." Ia berjalan mendekat, sikapnya sombong dan tak tergoyahkan. Sirzebek menatapnya tajam. "Apa perlu sejauh ini dalam menghukum rakyat? Seorang bangsawan berdarah suci setidaknya harus menjaga martabatnya." "Tuan." Muda tertawa kecil, "Martabatku tetap utuh selama tak ada yang tahu apa yang terjadi di sini." Ia mendekat, mata bersinar berbahaya. "Mereka mencoreng kehormatanku karena mengeluh soal kemarau." Ia berdiri di depan Sirzebek, menatapnya, penuh tantangan. "Lalu, apa kau akan menyebarkan semua ini? Kau seorang satria suci yang diakui gereja berani menodai nama darah bangsawan?" Sirzebek tetap tak bergeming. Kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya,
jawabnya tenang. Wajah tuan muda berubah gelap sesaat. Seorang prajurit berbisik, perlu kami habisi dia? Lupakan, jawab tuan muda, acuh. Berikan aku cambuk. Cambuk diserahkan. Tanpa ragu, ia mencambuk gadis berambut pirang yang masih memeluk kekasihnya. Teriakannya mengiris udara seperti doa yang tak dikabulkan. Sir Zebek hanya bisa berdiri terpaku. Wajahnya berubah ngeri, tapi ia tetap diam. Cambukan demi cambukan mendarat, hingga tuan muda mulai lelah dan berhenti. Ia mendengus, memandang gadis itu yang gemetar dan penuh luka. Sungguh, pemandangan yang menghibur, katanya dengan puas. Ia melangkah pergi melewati Sir Zebek, tersenyum datar. Nikmati hidup, guru, katanya dingin. Lalu menghilang di balik beang-beang. Sir Zebek berdiri dalam diam. Wajahnya kaku, sinar matahari. Senja membakar langit dengan warna merah darah, seolah menangisi tragedi yang baru saja terjadi. Gadis berambut pirang itu masih terbaring di samping kekasihnya yang terikat. Air matanya membasahi pipi. Tapi tiba-tiba, tangan kekasihnya bergerak pelan. Ia terkejut. Laki-laki itu berbisik lemah. Sophia, napasnya tercekat. Ia bangkit, memeluk erat tubuh kekasihnya. Ian, suaranya gemetar penuh harap. Kau masih hidup. Dalam desahan terakhir, Ian berkata lirih. Aku salah. Larilah. Tapi Sophia hanya menggeleng. Air matanya jatuh di dadanya. Aku tak akan meninggalkanmu, jawabnya. Matanya terarah pada simbol segitiga kecil yang digambarnya. Di tanah, sebuah harapan rapuh. Apakah klan Herald akan datang? Bisiknya dalam hati, menggantungkan nyawa pada keajaiban yang belum pasti. Malam tiba. Udara menjadi dingin. Tiba-tiba, setetes air menyentuh wajahnya, membangunkannya. Aether melihat sosok Sir Zebek berdiri di hadapannya. Diamlah, bisiknya pelan, sambil menyodorkan sendok berisi bubur. Mampukah kau makan? Ia tidak menjawab. Tubuhnya terlalu lelah. Tak lama kemudian, ia pingsan dalam dingin malam. Sir Zebek meletakkan jubahnya untuk menutupi tubuhnya. Ia duduk diam di sampingnya, pedangnya di pangkuan, pandangan matanya menembus langit yang penuh bintang, mencari jawaban atas kekacauan dunia. Beberapa jam kemudian, suaranya membangunkan Sophia. Bangunlah, katanya. Ia berdiri, merapikan pedangnya. Aku datang tanpa diketahui siapapun. Aku harus pergi sebelum ditemukan. Pandangan matanya tertuju pada tubuh Ian yang tergantung lemah. Ia menghela napas berat. Kau tak perlu menahannya lagi. Lalu ia menjatuhkan tongkat penyangga tubuh Ian. Sophia segera memeluk kaki kekasihnya, menangis keras. Tolong, katakan namamu. Saat klan Herald datang, aku akan meminta mereka menyelamatkanmu. Wajah Sir Zebek mengeras. Klan Herald? Tanyanya sinis. Pembantai kesucian? Kau menghubungi mereka? Aku tak tahu apakah mereka nyata. Tapi jika mereka datang, mereka bisa membunuh tuan muda. Mereka juga penyihir, bukan? Sir Zebek menghela napas. Kau tak waras. Tapi setelah semua ini, siapa yang masih bisa waras? Katanya lirih. Aku Zebek, Satria Suci dari Gereja Raja. Aku menyebut namaku bukan untuk memohon pada Herald, tapi untuk menegaskan tugasku. Jika mereka datang, aku akan melawan dengan seluruh hidupku. Ia hendak pergi lalu berhenti. Aku akan kembali malam nanti. Kemudian ia menghilang dalam kegelapan. Sophia menatap ke arah kepergiannya, berbisik pelan, 2 hari. Tatapannya kembali ke segitiga kecil di tanah. Bibirnya bergerak pelan, mengulang kata itu sebelum kesadaran, meninggalkannya lagi. Hanya 2 hari lagi.
Berdiri menyendiri di tebing berbatu, Sir Zebek akhirnya memecah keheningan. Suaranya hati-hati, namun syarat rasa ingin tahu. "Apa kau seorang penyihir?" tanyanya. Bocah itu Aidan menjawab dengan santai. "Semua orang di klan Herald adalah penyihir, kecuali aku." Alis Sir Zebek berkerut. "Jadi kau bilang, itu tadi bukan sihir?" Aidan tersenyum samar. "Sulit membedakan kekuatan fisik tingkat superhuman dengan sihir, bukan?" Sir Zebek tak bisa menyembunyikan kebingungannya. Apa yang dikatakannya barusan? Logika Aidan terasa seperti teka-teki. Sir Zebek mencoba mengalihkan fokusnya. "Siapa namamu dan apa peringkatmu sebagai herald?" Aidan tak langsung menjawab. Tatapannya tertuju ke kejauhan, seolah mendengarkan suara yang hanya ia yang bisa dengar. "Aku sudah memberitahumu siapa aku," lanjut Zebek, mencoba menguatkan suasana. "Aku Zebek, satria dari gereja King." Aidan menoleh seakan baru menyadari sesuatu. "Ah, begitu ya. Maafkan aku." Ia sedikit membungkuk, lalu akhirnya memperkenalkan diri. "Namaku Aidan dari 108 Spirit." Harold Kaiser, mata Sir Zebek menyipit penuh kecurigaan. 108 Spirits, pangkat terendah di klan Herald. Tapi gerakannya tadi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan prajurit biasa. Pikiran Zebek bergolak. Aidan bukan sekadar nama dalam daftar. Aidan kembali menatapnya tajam. "Sekarang, seperti janjimu, ceritakan padaku apa yang terjadi di sini." Mereka berdiri menghadap ke kota yang porak-poranda di bawah sana. Sir Zebek pun mulai menceritakan semuanya, tanpa menyembunyikan rasa bersalah yang mulai menyelimutinya. Saat ceritanya usai, Aidan mengangguk pelan, menyerap tiap detail seperti batu menyerap air hujan. Namun ketenangan itu segera terpecah ketika sebuah suara nyaring terdengar dari atas. Kontrak telah terbentuk. Seekor burung hantu hitam melesat turun dari langit malam, mendarat anggun di bahu Aidan dengan nada formal, tapi tak peduli. Burung itu berkata, "Kau telah merespons permintaan, namun sang pemohon telah meninggal. Kau mendapatkan koin emas secara kuma-kuma." Aidan dari 108 Spirits. Wajah Aidan tetap tenang, tapi Sir Zebek membelalak. "Burung bicara," pikirnya. "Apalagi ini? Sihir macam apa yang bisa membuat makhluk itu berbicara?" Burung itu melanjutkan, "Kini lanjutkan tugas berikutnya. Jangan beristirahat. Mulailah sekarang." Aidan dari 108 Spirits. Aidan menghela napas lirih. Jelas tak senang. Ia mulai berbalik. "Jadi hanya karena si pemohon mati, kau pergi membawa hadiahmu dan meninggalkan semuanya begitu saja?" Seru Sir Zebek. Aidan berhenti, melirik ke belakang. "Kau ingin permintaannya dipenuhi? Aneh sekali, padahal tuanmu akan menderita karenanya." Sir Zebek mencabut pedangnya. "Itu tidak akan terjadi. Kau heretik tanpa jiwa, karena aku akan mengalahkanmu." Aidan tersenyum tipis. Suaranya tenang namun menghujam. "Kau mengangkat pedang pada seseorang hanya karena kau tak berani mengangkatnya pada ketidakadilan sejati." Menyedihkan, genggaman Sir Zebek mengeras. "Kau baik, seolah tahu segalanya." Teriak. Tatapan Aidan melunak, bahkan seolah iba. "Apa kau marah padaku? Atau pada dirimu sendiri? Karena berpaling dari suara hatimu?" Gambaran kekejaman yang ia saksikan kembali melintas di benak Sir Zebek. Ia menggertakkan gigi. "Apa yang kau inginkan?" "Hah, kenapa membahas ini sekarang?" Aidan menjawab pelan. Manusia bisa melihat hal yang sama, tapi merasakannya dengan cara berbeda. Bogi Sabejian, seseorang bisa terlihat seperti pahlawan Bogi yang lain. Ia hanya cahaya redup di tengah kegelapan. Ia berjalan melewati Zebek, mendekati jasad Safia dan tunangannya. Sama seperti penderitaan gadis itu kau merasakannya, berbeda dari prajurit-prajurit lain yang hanya menonton. Sir Zebek menurunkan pedangnya, suaranya berat. "Tidak, sebenarnya sama, karena aku juga tak melakukan apapun. Sebagai satria gereja King, ia seharusnya tunduk pada darah keturunan Raja Suci." Tapi wajah Safia menghantuinya. Aidan menoleh kembali. "Aku tak ingin melawanmu, Satria. Jika kau benar-benar merasa iba pada gadis itu." Aidan tali yang mengikat tubuh tunangan Safia, lalu mengangkat jasadnya dengan lembut dan membaringkannya di tanah. "Maka, pedangmu bukanlah musuhku." Sir Zebek diam. Rasa bersalah jelas terpancar dari matanya. Aidan lalu menatapnya dan bertanya, "Kau punya sekop?" "Sekop?" tanya Zebek, bingung. "Apa kau akan menguburkan mereka?" Aidan mengangguk. "Aku akan mengadakan pemakaman." Zebek tahu, penguasa seperti Koel akan memilih menggantung jasad korban sebagai simbol kuasa, atau menjadikannya undead untuk menjerit selama-lamanya. Tapi mengubur mereka, itu adalah penghinaan langsung pada doktrin kekuasaan. Saat ia masih larut dalam pikiran, ia melihat Aidan sudah berlutut, menggali kubur,
dengan tangannya sendiri. Tanah menyelimuti jemarinya, tapi tatapannya tak goyah. Tanpa pikir panjang, Sir Zebek menghela napas, meletakkan pedangnya, dan ikut menggali. Saat liang kubur siap, Aidan menyatukan tangannya dan mulai berdoa. Suaranya mantap, namun syarat duka. Wahai malaikat agung kebijaksanaan, keberanian, dan kasih, kasihanilah jiwa mereka. Sir Zebek terpaku. Doa penyelamat, bisiknya. Itu doa dari Ordo Rescuer. Aidan tersenyum kecil, menjawab, dengan santai, aku menyukai ideologi mereka. Pikiran Sir Zebek berputar. Seorang herald yang berpihak pada ajaran terlarang, dengan keberanian terang-terangan, luar biasa. Tapi Aidan menatap kuburan itu dengan sungguh-sungguh. Jika aku tak menjunjung hal yang kupercaya sebagai kebenaran, maka kelahiranku tak ada artinya. Dengan rasa ingin tahu, Sir Zebek bertanya, apa yang kau sukai dari Ordo Rescuer? Aidan hendak menjawab, namun tiba-tiba ia menoleh tajam. Tangannya meraih busur dari arah itu. Seseorang yang kau hormati sedang mendekat. Sir Zebek mengikuti arah pandangnya, dan tubuhnya menegang. Dari keyohan, sang tuan muda mendekat dengan pasukan. Ia menunggang kuda, senyumnya penuh ejekan. Wah, lihat siapa yang berubah haluan, ucapnya dingin. Kalau kau memang menyukai si petani murahan itu, tinggal bilang saja, aku bisa membiarkanmu memilikinya. Aidan tak bicara. Busurnya, anak panah meluncur senyap, cepat, dan mematikan. Seorang prajurit di barisan belakang terkapar seketika. Panah menancap di matanya. Kepanikan melanda. Para prajurit mulai mundur. Sir Zebek tak bisa berkata-kata. Ia baru saja menyaksikan. Panah itu melengkung tak wajar, menembus tameng besi seolah hanya kertas, lalu menembus dada prajurit di belakangnya. Aidan berdiri dengan ketenangan luar biasa. Tadi kau bertanya apa yang kusukai dari Ordo Rescuer, katanya. Suaranya nyaris. Seperti bisikan, Sir Zebek mendengarkan. Matanya tak lepas dari pemuda itu. Mereka percaya, nilai seseorang tak ditentukan oleh darah, melainkan oleh keyakinan dan tindakannya. Karena seseorang yang lahir dari darah Raja Suci, namun memperkosa dan membantai rakyatnya, tak pantas disebut bangsawan. Wajah sang tuan muda berubah hamuk. Ia menggertakkan gigi, matanya membara, lalu berteriak sekuat-kuatnya. Kau, anak. Berdiri di atas tebing berbatu yang menghadap medan penuh luka dan tangisan, sang tuan muda mengangkat tangannya yang gemetar. Jari telunjuknya menunjuk lurus ke arah Aidan, kemarahannya meledak seperti lava yang meluap. Suaranya pecah, dalam, kepanikan dan amarah saat ia menjerit kepada Sir Zebek. Zebek, ini perintah, bunuh bajingan itu sekarang juga. Namun, Aidan tetap tenang. Langkahnya ringan, gerakannya seperti angin yang menyusup di antara celah-celah waktu. Udara dengan kelincahan yang tak manusiawi, seolah gravitasi pun segan menahannya. Di tengah udara, ia menarik busurnya, dan dalam sekejap, hujan panah turun ke arah para prajurit. Teriakan kesakitan bercampur kebingungan membanjiri medan. Panik menyebar seperti api liar. Aidan mendarat dengan anggun, seolah kaki dan bumi sudah saling memahami. Beberapa prajurit yang tersisa berseru, tangkap dia, pemuda. Tapi sebelum serangan bisa diluncurkan, Aidan menjejak batang tombak yang tertancap di tanah, dan kembali melambung ke udara. Para prajurit hanya bisa terpaku, tak percaya dengan lincahnya gerakan Aidan. Di udara, ia kembali menembakkan 3 panah. Sekaligus setiap panah itu meluncur seperti roh penasaran mencari dendam. Masing-masing menghantam tepat sasaran mata, selangkangan, dada, jeritan menggema di seluruh medan. Salah satu panah melesat dekat wajah sang tuan muda, hanya meninggalkan guratan tipis berdarah di pipinya. Ia membeku, bukan karena kesakitan, tapi karena kesadaran yang tiba-tiba menyergapnya. Aidan tidak berniat membunuh. Dia ingin melumpuhkan mereka satu persatu. Satu prajurit memekik, memegangi pangkal pahanya dengan wajah pucat pasi. Ketakutan menyelimuti semuanya. Sang tuan muda menggertakkan giginya dan melolong. Siapa kau sebenarnya? Aidan, jawab sebuah suara dingin di belakangnya, pengumpul 108 bola. Mata sang tuan muda membelalak. Ia menoleh dan menemukan Aidan berdiri di belakangnya, seolah muncul dari udara. Suaranya rendah, dingin, dan menusuk seperti es yang masuk ke tulang. Namaku Aidan, seorang herald. Gemetar mulai menyelimuti tubuh sang tuan muda. Kata herald, mengguncangnya lebih dari semua luka yang mungkin bisa ia terima. Para prajurit di sekitarnya bergidik, membisikkan kota-kota penuh ngeri. Solis, Aidan merogoh ke bahunya untuk mengambil anak panah lain, namun kosong.
Kivernya telah habis. Sang tuan muda melihat secercah harapan. Dia kehabisan panah, teriaknya. Tapi sebelum kata-kata itu habis, sebuah pukulan keras mendarat di wajahnya. Dunia berputar. Tubuhnya terlempar ke tanah seperti karung kosong. Jeritannya menusuk malam. Mataku, Aidan berdiri di atas kudanya. Tubuhnya tegak sempurna, bahkan tanpa pelana. Tatapannya menyapu para prajurit yang kini gemetar tak berani. Maju, seorang prajurit menyerang dari belakang. Tapi Aidan menghindar tanpa menoleh. Sebuah pukulan mendarat ke mata sang penyerang, teriakan mataku kembali terdengar. Ia mengambil pedang dari tanah, menatapnya sejenak lalu mengangkatnya. Panahku sudah menipis. Kalau ada yang merasa cukup berani, silakan maju, ucapnya tenang. Tak ada yang bergerak. Kemudian, seperti baru mengingat sesuatu, Aidan menunduk dan menusuk salah satu prajurit yang tergeletak tepat di selangkangan. Suara serak memekik, tubuh menegang. Di kejauhan, sang burung hantu mengamati dari atas pohon, menggelengkan kepalanya. Kenapa dia begitu terobsesi dengan kastrasi? Gila, tapi Aidan tak peduli. Ia berjalan menghampiri sang tuan muda yang sedang merangkak menjauh. Tubuhnya menggigil dan kotor, penuh darah dan tanah. Sudah lama kau menunggu ini, bukan? Ucap Aidan lirih, seakan bisikan kematian. Tuan muda memohon, matanya merah dan bengkak. Uang, wanita, pedang langka, sebut saja, semuanya milikmu. Aku keturunan suci keluarga jagat. Aidan menatapnya dengan jijik. Sayangnya, aku pembantai kesucian, Harold, dan aku benci darah suci palsumu. Sang tuan muda melirik ke arah Sir Zebek yang berdiri di samping, memegangi kepala seperti pusing dengan kekacauan ini. Sir Zebek, tolong bantu aku. Jeritnya putus asa. Sir Zebek hanya menghela napas panjang. Maaf, aku tidak bisa melihat. Sang tuan muda kembali menatap Aidan, menggeliat ketakutan. Aku bangsawan. Aku keturunan suci. Hanya karena aku mempermainkan rakyat jelata, kau pikir. Cukup, potong Aidan. Aku rasa kau masih bisa hidup. Dengan semangat baru, tatapan tuan muda bingung, sampai ia melihat dua bilah belati berkilau di tangan Aidan. Cahaya matahari memantul dari logam dingin itu, membuat pupilnya mengecil. Aku sarankan, hidup positif, karena kau akan sangat membutuhkannya. Ucap Aidan, pelan, dua gerakan cepat, sunyi. Lalu teriakan mengoyak malam. Tubuh sang tuan muda roboh, wajahnya pucat seperti kain kafan. Ia menggeliat, menangis, menjerit, tapi semuanya telah berubah. Aidan berdiri di atasnya, tak tergoyahkan, seperti lambang. Merkel, dengan nada dingin, ia berkata, aku tak punya kontraktor, tapi aku pikir aku sudah cukup baik hati. Hukum kaisar telah dipenuhi. Dan dengan itu, sang pembantai kesucian berbalik, meninggalkan suara tangisan yang memudar dalam gelap. Melem, kembali sunyi, hanya angin dan kesunyian yang menemani medan yang telah berubah selamanya.